Diponegoro bagian kedua. Siapa dia, sang pencetus perang Diponegoro atau Perang Jawa? 1825 sampai 1830. Apa kata Keraton Yogyakarta maupun Keraton Surakarta tentang dirinya? Dipercaya bahwa senjata-senjatanya bikin Belanda merinding. Kudanya Kiai Gentayu, kerisnya Naga Siluman, tongkatnya Kiai Cokro. Ketiga senjata itu benar-benar membuat tentara Belanda merinding. Lihatlah foto tentara Belanda sedang merinding menghadapi jihadi-jihadi Aceh dalam Perang Imam Bonjol. Sebelum pecahnya Perang Diponegoro, tentara Belanda yang terdiri dari prajurit-prajurit berwajah pribumi nampak menginjak jenazah jihadi-jihadi Aceh yang merongrong rakyat adat selama 30 tahun dalam upaya menundukkan Sumatera di bawah syariah Islam. Atau mungkin saja Belanda merinding melihat Bagyak Sakti Diponegoro bernama Kiai Naiki. Kalau menurut kakek buyutku sih, kalau memang Diponegoro pahlawan Jawa. Coba tanya, pernah ono gak bayi Jawa yang dinamakan Diponegoro? Sopo jenenge lek? Adi. Sentot. Bima. Airlangga. Justin Bieber. Ora ono jeneng Diponegoro tuh, Mas. Bahkan pahlawan nasional ini, yang juga dari Jawa, surat-surat yang ditulisnya kepada teman-temannya tidak pernah sekalipun menyebut nama Diponegoro. Apalagi mengingat Kartini tidak suka syariah Islam yang mengekang pendidikan dan kebebasan wanita. Jadi, kenapa nama Diponegoro tidak membumi? Karena setelah Perang Diponegoro, nama itu dianggap orang Jawa. Maaf ya, membawa sial. Yang suka nama itu kan cuma penguasa Jakarta. Atau, menurut kakek buyutku, setan-setan Demak, perusak adat Jawa. Ada beberapa dokumen atau babat yang menulis tentang Diponegoro. Masing-masing menggambarkan karakter Diponegoro sebagai manusia complicated. Bukan seperti yang digambarkan zaman now, yaitu sebagai pahlawan sakti tanpa celo. Diponegoro semuanya menulis babat tentang Diponegoro. Maka ada babat Diponegoro Manado yang beliau tulis sendiri, ada babat Diponegoro Suryo Ngalam, ada babat Diponegoro Pakualaman, ada babat Diponegoro Keraton Yogyakarta, ada babat Diponegoro Keraton Surakarta, ada babat Diponegoro Kedung Kebo ditulis oleh Cokronegoro, lawannya dalam perang. Ada babat Diponegoro versi Gondokusumo, panglimanya yang nulis. Ada babat Diponegoro oleh Basa Abdul Majid, putranya sendiri. Ada babat Diponegoro oleh ibunya, ada babat Diponegoro oleh istrinya. Adakah babat-babat itu pertentangan, tidak sesuai Kita sangat bisa memproses satu sama lain. Opo bro, bisa diproses satu sama lain? Adakah babat-babat itu pertentangan, tidak sesuai Kita sangat bisa memproses satu sama lain. Kita sangat bisa. Ayo kita proses satu sama lain dalam Battle of the Babats atau sengketa antar babat. Kita mulai dengan babat Kedung Kebo oleh Cakranegoro lawan Diponegoro. Bahas sekilas ojo ya, karena admin ingin membahas 3 babat, jadi kelamaan entar. Kedung Kebo menggambarkan Diponegoro sebagai tokoh wayang perang saudara Mahabharata, yaitu sebagai Suyadana, kepala kelompok Kurawa yang antagonis. Suyadana adalah pemimpin besar dan pendekar mahir yang akhirnya menghancurkan rumahnya sendiri. Karena sifatnya yang, sombong. Gak percaya? Ini nih buktinya dalam bahasa Inggris.
Cakranegara berpendapat bahwa ini belum waktunya untuk mengusir Belanda dari Jawa, dan bahwa upaya Diponegoro akan gagal karena ambisi pribadinya. Ini juga pandangan Keraton Surakarta pada umumnya. Tapi, dalam babatnya sendiri, Diponegoro menggambarkan dirinya sebagai Arjuna, pahlawan Mahabharata dari Pandawa bersaudara. Dan bukannya ia sombong, tapi ia mendapat wangsit dari alam sebelah, mulai dari Nabi Muhammad sampai Kanjeng Ratu Kidul. Yah, whatever. Siapa yang dimaksud dengan kaum Kurawa menurut Cakranegara? Menurut pewayangan Jawa, kaum Kurawa meminta tumbal nyawa manusia agar bisa menang perang melawan Pandawa. Tapi penduduk, Sarko dan Tarko, tidak rela dijadikan tumbal. Begitu pula kebanyakan rakyat Jawa tidak rela dijadikan tumbal. Apalagi dalam perang Diponegoro nanti yang akan memakan tumbal nyawa 200.000 orang Jawa dan 7.000 serdadu Belanda yang pribumi. Setelah beberapa waktu mencari, tentu saja Raden Dursosana merasa kesulitan. Hingga sampai di suatu tempat pinggiran sungai, Raden Dursosana bertemu dengan dua orang, Sarko dan Tarko. Maka tanpa pikir panjang, Raden Dursosana langsung meminta agar keduanya mau dijadikan tawur perang atau tumbal kemenangan perang Kurawa dalam melakoni perang Baratayuda. Namun, Sarko dan Tarko menolak permintaan dari Raden Dursosana. Maka oleh Raden Dursosana secara paksa menjadikan keduanya tumbal dengan menghajarnya sampai gugur. Inilah yang justru menjadi malapetaka bagi pihak Kurawa, karena sukma dari Sarko dan Tarko akan menjadi petaka bagi Dursosana kelak dalam perang Baratayuda, karena keduanya sama sekali tidak ikhlas dijadikan sebagai tawur kemenangan perang. Tidak berselang lama, Resi Durna dan Patih Sengkuni menyusul disertai Prabu Duryudono. Setelah mendapat penjelasan bahwa kedua tumbal tersebut tidak ikhlas, maka rombongan Kurawa yang dipimpin oleh Prabu Duryudono menuju hutan Kerendowahono untuk melakukan pemujaan kepada dewanya Angkara Murka. Dan tentunya Yogyakarta menghasilkan babat Diponegoro versinya sendiri, yang disebut babat Ngayogyakarta. Penulisnya adalah Pangeran Suryanagara, putra Hamengkubuwana keempat. Hamengkubuwana keempat adalah adik Diponegoro satu ayah. Suryanagara ini adalah keponakan Diponegoro. Ia mendapat jabatan kehormatan sebagai Letkol Tentara Belanda. Ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota keraton benci Belanda seperti Diponegoro. Banyak yang merasa bahwa kerjasama dengan Belanda lebih berguna daripada berperang. Malah hubungan dekat keraton dan Hindia Belanda ini berlangsung terus sampai ke abad ke-20. Di tahun 1811, Residen Hindia Belanda duduk sejajar dengan Sultan merupakan kontroversi. Di tahun 1940 rupanya ini kok normal saja, tuh. Malah di tahun 1920, upacara perkawinan puteri Keraton Yogyakarta dan mempelai dari Mangkunegoro dari Surakarta menghadirkan sang Residen Londo dan jajaran pejabat kolonialnya.
Babat Suryanegara ini tidak menunjukkan Diponegoro sebagai titisan dewa, yang tidak dapat dipengaruhi ataupun tidak mampu goyah. Ini bertentangan dengan apa yang ditulis Diponegoro mengenai dirinya sendiri dalam autobiografinya. Diponegoro digambarkan Suryanegara sebagai layaknya seorang pangeran Jawa, yang tidak terlalu menyolok dan sangat religius. Suryanegara tidak menawarkan fakta-fakta baru tentang Perang Jawa, tapi lebih berfokus pada peristiwa-peristiwa yang menggoyahkan keraton Yogya saat itu, khususnya dengan diakhirinya pajak sewa tanah. Bulan Mei 1823 oleh Hindia Belanda. Penghapusan sewa tanah ini mengakibatkan kerugian finansial bagi Keraton Yogya. Mengapa Hindia Belanda menghapus sewa tanah ini perlu pembahasan tersendiri. Mungkin salah satu alasannya adalah untuk menghentikan arus duit ke orang-orang seperti Diponegoro yang memanfaatkan income itu untuk berjihad. Belanda tahu bahwa Diponegoro selama 12 tahun sibuk mempersiapkan perangnya. Beli bakyak untuk bala tentara perang jihad fisabilillah gak murah kan. Admin perlu bocor lagi tentang masalah perpajakan ini. Tapi admin baru sadar bahwa sistem tanam paksa Belanda malah diterapkan setelah usainya perang Diponegoro, bukan sebelumnya. Gara-gara Diponegoro dan perangnya, Belanda mengalami kerugian nyawa dan finansial besar. Tidak heran, Hindia Belanda kemudian ingin modalnya balik dengan memeras rakyat yang dianggap Belanda sebagai sumber kerugian mereka. Karena dari dulu sampai sekarang, boleh sama saja. Mereka ingin cari duit, kalau bisa tanpa perang. Masuk akal deh kalau rakyat Jawa kemudian menganggap nama Diponegoro sebagai nama pembawa sial. Pemasukan dari sewa tanah dihapus, diganjar lagi dengan tanam paksa. Betul kan koto kulo? Setan demak pembawa sial kok dijadikan pahlawan. Tapi hari gini masih ojo-odo orang yang meromantisasi beban rakyat akibat tanam paksa gara-gara Diponegoro. Perang ini. Karena habis kas banyak waktu itu. Habis kas banyak. Nah, apa yang terjadi? Habis kasnya banyak. Sesudah itu dia untuk mengisi kasnya lagi, dia menerapkan politik tanam paksa. Tanam paksa yang kemudian menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Yang kemudian di Belanda sendiri terjadi reaksi di parlemen Belanda dan lain-lain memprotes atas tindakan yang tidak berperi kemanusiaan di kawasan Nusantara ini. Lalu mereka muncul dengan kebijakan politik etis, politik balas budi. Politik balas budi ini dengan membangun sekolah, dengan membangun kesehatan, irigasi dan lain-lain. Nah, kemudian dari situ muncul kelas terdidik. Kelas terdidik inilah yang kemudian membawa Indonesia dalam perjuangan politik, partai politik dan lain-lain yang kemudian berujung kepada kemerdekaan. Padahal tercatat bahwa sebelum perang Diponegoro pun, VOC sudah menjalankan politik balas budi dengan mengirimkan jemaah haji dari Jawa ke Mekah. Mereka dikirim atas permintaan Hamengkubuwono II, kakek Diponegoro. Bahkan dari pengasingannya di Manado, Diponegoro sendiri meminta pemerintah Hindia Belanda agar mengirimnya untuk naik haji ke Mekah. Bisa dibayangkan gak reaksi Hindia Belanda? Ini orang ngajak perang, bangga bikin kita bangkrut, tapi sekarang minta-minta dibayarin naik haji. Elu tuh yah. Belum lagi ongkos hidup dan pensiun Diponegoro dan istri-istrinya dan anak-anaknya yang entah berapa jumlahnya. Belum lagi pensiun ke-7.000 janda-janda tentara pribumi yang bergabung dengan Belanda yang tewas di tangan Diponegoro. Dan jangan lupa ke-8.000 janda dan ibu tentara-tentara Belanda yang tewas di Jawa ini setelah ribuan juga mati menggagalkan jihad di Aceh. Masih tentang politik balas budi.
Sebelum Perang Diponegoro, Belanda juga sudah mendidik anak-anak pribumi di daerah-daerah kekuasaannya walau belum meluas, karena struktur masyarakat tradisional abad 18 memang belum seprogresif abad berikutnya. Karena bagi para pemilik tanah dan kaum elit Jawa, baik Belanda maupun pribumi, mereka memerlukan tenaga di sawah dan perkebunan. Kalau mereka semua dididik, tidak ada lagi kuli yang mau kerja rodi. Dan by the way, tanpa pengaruh Belanda, nenek moyang aku sudah pasti cuma bisa bahasa Jawa, Arab dan baca Quran doang, teriak-teriak takbir dan pingin cekik Yahudi sambil berpoligami. Untung nenek moyangku belajar bahasa Belanda, Inggris, Latin walau dengan logat Jawa dan gak termakan hasutan setan-setan Demak. Tanpa Belanda atau Inggris, Jawa juga akan kehilangan peninggalan nenek moyang paling berharga, yaitu candi-candinya. Karena bahkan Diponegoro sendiri mencomoti batu-batu candi untuk dipergunakan sebagai bahan bangunan untuk rumah kediamannya di Tegalrejo. Bangku meditasi Diponegoro terbuat dari 6 batu yoni besar yang diambil dari sebuah candi. Batu-batu itu ditaruh di bawah pohon dan disusun sedemikian rupa, agar satu batu lebih tinggi dari yang berikutnya, sehingga bisa dijadikan tempat duduk, atau yang disebut Diponegoro sebagai Selogilang. Dari laporan Residen Yogya, Ohosmisaert, tahun 1823, diketahui bahwa banyak patung dan artefak batu diambil dari Prambanan dan tempat-tempat Hindu-Buddha lainnya di Jawa Tengah bagian selatan, oleh anggota-anggota Keraton Yogya untuk mempercantik residensi mereka di sekitar Yogya dan Tegalrejo. Khususnya gambar-gambar Brahmanis yang diambil Diponegoro dari candi-candi di sekitar Yogya untuk menghias Tegalrejo. Kerjaan setan Demak sejak 1527. Jadi sangatlah simplistik teori para fans berat Diponegoro, bahwa Indonesia merdeka karena bola yang digilir Diponegoro. Bahwa setelah Perang Diponegoro, keadaan memburuk, tapi kemudian membaik, please deh. Mengapa? Karena menurut babat Peter Carey, berjudul Power of Prophecy, masa sebelum Perang Diponegoro adalah masa damai, yang paling lama yang pernah dirasakan Jawa Tengah sejak jatuhnya Mataram. Terlepas dari operasi militer Inggris di Jawa tahun 1811 dan invasi Jawa tahun 1812, Jawa Tengah menikmati 70 tahun masa damai, berkesinambungan, yaitu, dari berlakunya Perjanjian Giyanti, 1755, sampai pecahnya Perang Jawa, 1825. Bayangkan, 70 tahun tanpa perang. Sebelum Perang Diponegoro, Jawa Tengah mengalami masa damai paling panjang yang belum pernah terjadi dalam sejarah Jawa selama berabad-abad. Walaupun dijajah Belanda atau Inggris, sejak tahun 1755, tidak lagi ada perang ataupun politik tanam paksa yang membuat sengsara rakyat. Dan di masa damai itulah terjadi peledakan penduduk Jawa dari tahun 1830 sampai 1900 sebanyak 26 juta. Walaupun Perang Diponegoro berkobar selama 5 tahun, ini untungnya tidak terlalu mempengaruhi daerah-daerah Jawa lainnya. Karena bagi kebanyakan rakyat, cara paling baik untuk memperbaiki nasib adalah lewat dagang dan bukan dengan teriak-teriak takbir, mimpi jadi pahlawan. Seperti kata Om Trump, make money, not war. Cari duit, bukan cari musuh. Yah. Sampailah hari kelahiran Diponegoro mungil,
yang oleh kakeknya Sojo diramalkan akan membawa kerusakan di Jawa, lebih parah dari opo yang disebabkan sang kakek sebelum perjanjian Giyanti. Cuaca buruk kembali melanda Jawa. Angin kemarahan kembali bergelora. Ini semua bermula dari wangsit-wangsit dari alam sebelah. Makanya hati-hati kalau terima wangsit. Segini dulu ya. Capek seharian di depan komputer. Lain kali diterusin cerita wangsitnya di Ponegoro. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ingat, ngelakoni sojo.